Menghirup udara sehat adalah hak paling mendasar dari hak asasi manusia. Sayangnya, hak itu tak lagi bisa dimiliki oleh warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengutip hasil penelitian para pakar bahwa polusi udara berkontribusi terhadap 5,5 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setiap tahun. Artinya, ada 11 kasus ISPA terjadi setiap menit di ibu kota. Biaya kesehatan yang harus dikeluarkan juga cukup mencengangkan. Diperkirakan mencapai 60,8 triliun rupiah pada 2020. Kualitas udara buruk di Jakarta sudah terlihat dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata tingkat polusinya semakin lama semakin mengkhawatirkan. Jakarta kota dengan tingkat polusi terparah di dunia. Benarkah seperti itu? Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Polusi di Jakarta itu kayak berlebihan banget nggak sih? Jadi kayak baru pagi-pagi nih polusinya udah banyak banget, asap di mana-mana. Kadang sempat sih sesak napas gitu. Saya ini pasien kanker payudara, Mbak. Saya membutuhkan udara segar supaya paru-paru saya juga tetap sehat. Jangan sampai ada penyebaran dari penyakit saya yang tadi ya. Warga seperti terbiasa merasakan debu dan polusi di udara. Padahal saking tebalnya hingga bisa menyembunyikan pemandangan landmark di ibu kota. Jika dianalogikan dengan merokok, inilah jumlah batang rokok yang dihisap saat menghirup udara Jakarta setiap bulan. Bayangkan, hampir 11 juta jiwa penduduk di dalamnya dipaksa menghirup udara beracun ini. Ancaman seperti apa yang akan muncul? Itu sudah bertahun-tahun ya, berpuluh tahun memang terjadi seperti itu. Dan kemudian hasil riset kita juga menemukan 60% ya itu penyakit-penyakit yang ada di Jakarta terkait dengan pencemaran udara. 60% gitu kan. Jadi kalau dibalik, kalau pencemaran udara di Jakarta bersih ya, tidak ada pencemaran udara, maka 60% penyakit sebenarnya hilang gitu. Nah, itu bahasa mudahnya gitu ya. Nah, ketika saya presentasi itu dan kemudian BNPB menyebut bahwa kalau gitu kita sebut saja ini adalah bencana udara. Koalisi Ibu Kota pun bergerak, menuntut pemerintah pusat dan daerah memenuhi hak udara bersih sejak 2019. Bukan cerita baru, Jakarta dan sekitarnya selalu menjadi kota yang paling besar, paling sibuk dan paling berpolusi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ada sesuatu yang memicu kondisi ini semakin buruk. Dalam 10 tahun terakhir, populasi Jakarta dan sekitarnya tumbuh lebih dari 6,5 juta jiwa. Ia menjadi kota urban terpadat dan mendominasi kota paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Jabodetabek kian berkembang. Semakin banyak populasi, semakin banyak kendaraan. Debu dan asapnya memenuhi udara. Seiring berkembangnya kota urban menyebabkan naiknya pembangunan, industri, dan pembakaran batu bara yang membuat partikel polutan tersuspensi mencemari udara. Semua itu menunjukkan grafik rata kualitas udara di Jakarta dalam keadaan tidak sehat. Bahkan 7-8 kali lebih tinggi dari standar baku mutu yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsentrasi polutan atau PM2,5 tidak boleh lebih tinggi dari 5 mikrogram per meter kubik. Sebagai gambaran, PM2,5 mikrometer merupakan parameter pencemar udara paling berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Ukurannya yang sangat kecil bisa berbahaya jika masuk ke tubuh dan merusak kesehatan secara perlahan-lahan. Membuatnya dijuluki sebagai the silent killer. Betul, itu parah dan bisa menyebabkan kematian dini ya. Artinya kita meninggal atau orang lain meninggal belum pada saatnya. Kalau angka harapan hidup kita misalnya 72 tahun, maka banyak yang meninggal karena sakit-sakit penyakit tidak menular. Itu ketika usianya masih katakanlah 40-an, 50-an gitu, 60-an gitu, sehingga kaitannya dengan penurunan angka harapan hidup iya. Tingginya pencemar udara ini tidak sepenuhnya disumbang oleh Jakarta.
Sifatnya yang lintas batas dipengaruhi pula oleh aktivitas di daerah penunjang, seperti warga urban Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor yang lalu lalang di ibu kota. Walau begitu, pandemi COVID-19 yang memicu pembatasan mobilitas masyarakat nyatanya tidak membuat kualitas udara di Jakarta membaik signifikan. Mungkin transportasi bukan sumber terbesar di Jabodetabek. Karena kalau transportasi benar-benar nggak dipakai, aku masih ingat foto-foto Jalan Sudirman sepi banget kayak Lebaran. Itu artinya sumbernya harus lain dari mobilnya yang nggak ada di jalan. Jadi untuk kita semua ada kesempatan untuk ya dig deeper why ini sumbernya kalau bukan dari mobil datangnya dari mana. Pengaruh daerah di sekitar Jakarta seperti pabrik di kawasan industri hingga PLTU dengan pembakaran batu bara yang masih terus beroperasi ikut mengontaminasi kualitas udara. Semua konsentrat polutan ini bisa semakin tinggi jika musim kemarau tiba. Pengaruh dari peningkatan temperatur atau misalnya kondisi yang panas itu akan menyebabkan reaksi di atmosfer yang melibatkan hampir semua dari polutan udara ini bereaksi lebih cepat. Oleh sebab itu, pada saat kondisi yang panas dan disupport juga dengan adanya emisi dari sumber-sumber yang membantu reaksi pembentukan ozon, maka konsentrasi ozon di permukaan itu akan meningkat. Hal yang berbeda terjadi pada musim hujan karena adanya tadi faktor uap air dan juga hujan yang turun menyebabkan proses deposisi tadi, polutan udara yang ada di atmosfer itu bisa dalam tanda kutip tercuci oleh air yang turun atau hujan yang turun, sehingga konsentrasi polutan udara di atmosfer itu cenderung berkurang. Namun, Jakarta tidak bisa serta-merta mengatur provinsi atau kota lain untuk berhenti menyumbangkan polusi. Yang bisa dilakukan hanyalah mengontrol pencemar udara di dalam ibu kota melalui instruksi gubernur tahun 2019. Seperti pembatasan usia kendaraan dan uji emisi, kebijakan ganjil genap dan tarif parkir, mendorong bertransportasi umum dan berjalan kaki, pengendalian pemakaian cerobong industri, penghijauan di sarana publik, dan peralihan energi baru terbarukan. Kalau ingin berkontribusi untuk mengendalikan pencemaran udara yang tidak hanya di Jakarta ya, tapi di Jabodetabek, ya kita juga ikut mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kita. Nah, gimana caranya ya berbagai macam hal bisa dilakukan. Kalau tersedia kendaraan umum, pakai kendaraan umum. Kalau memang nggak perlu benar untuk keluar ya nggak usah keluar ya, karena hemat energi itu sangat penting ya. Ini juga terkait dengan perubahan iklim nantinya kan. Terus kemudian ya kita tidak berkontribusi pada pencemar udara yang kemudian akhirnya kita hirup sendiri juga gitu. Kalau kita lihat di filmnya, kalau kita di masuk kosmos, ya krisis yang paling besar itu udara, bukan makanan atau minuman. I think dari nafasnya sendiri, ya kita mau membentuk lifestyle dan mau membentuk opsi lifestyle yang sehat dalam kota-kota yang kondisinya berpolusi, dan kami berharap ke depannya bisa kerjasama dengan badan pemerintah, dengan perusahaan lain. Kesadaran masyarakat akan dampak polusi udara sudah semakin tinggi, sementara pemangku kebijakan sibuk naik banding. Masyarakat hanya berharap, semoga kenikmatan menghirup udara segar bukan lagi tinggal kenangan.